Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan HS Channel seperti biasa. Seperti biasa juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bro di sana sehat selalu bersama keluarga, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah. Diluaskan rezekinya selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang manfaat, rezeki yang berkah untuk bro dan keluarga di sana, ya. Dan ini ada berita menarik, menurut saya ini menarik ya, mudah-mudahan kita sependapat. Salah satu pernyataan atau sebuah pernyataan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Pak Menag atau Pak Yakut ya, sebagai Menag pada salah satu acara doa bersama. Di mana waktu itu ya? Oh, di Solo ya, di Hotel Alila kalau tidak salah, Jumat 29 September yang lalu. Dan CNN kemudian melansir beritanya hari ini ya, Minggu tadi ya. Ini kebetulan saya tag-nya baru bisa malam ya. CNN menulis seperti ini nih bro ya. Mari kita coba reaksi. Oke, dalam reaksi tentu ini ada disclaimer ya bro ya. Mungkin kita berbeda pendapat dalam mereaksi gitu ya, atau menganalisis atau menyimpulkan dari berita yang kita baca bersama ini. Tapi bagi saya pribadi ya, bahwa berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa dan saya tetap menghargai, tetap menaruh hormat sebeda apapun pendapatnya ya. Karena saya yakin bahwa pendapat itu pasti didasari oleh dasar analisis masing-masing. Lalu kemudian perbedaan pendapat itu juga memiliki argumen masing-masing, sehingga kita tidak perlu saling mencela ya. Yang terpenting adalah kita tetap saling menghargai dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan, itu yang terpenting sebeda apapun kita. Itu disclaimer-nya bro ya. Jadi saya tetap menghargai pendapat bro di sana, walaupun berbeda mungkin ya, dari seperti bumi dan langit begitu. Tapi saya tetap menghargai pendapat itu dan saya yakin bahwa pendapat itu tentu kita tidak punya hak untuk menghakimi salah atau benar ya. Karena semua didasari oleh analisis yang didasarkan kepada dasar pemikiran masing-masing. Itu yang terpenting ya bro ya. Oke, lanjut ya bro ya. Ini berita yang dilansir CNN tadi ya, tengah hari gitu ya. Maaf, ini baru bisa saya bacakan malam ya, tag-nya ya, karena memang biasa hari Minggu. Oke bro, Caimin respon pernyataan Menag pemimpin mulut manis, omongan buzzer. Nah ini Caiminnya. Oke, Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres 2024 Muhaimin Iskandar alias Caimin merespon santai pernyataan Menag Yakut Holil Qoumas yang menyebut jangan pilih pemimpin yang pandai bicara, bermulut manis dan berwajah tampan dalam pesta Pilpres 2024. Oh ini ya pernyataannya. Caimin menilai pernyataan Menag Yakut itu selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri. Itu omongan buzzer, hahaha, kata Caimin di Jakarta Pusat hari Minggu juga ya. Tadi berarti ya 1 Oktober. Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyentil Yakut atas pernyataan tersebut. Menurutnya selaku Menag, ia tak sepatutnya menyampaikan demikian. Seperti Caimin, ia menilai pernyataan Yakut itu seperti omongan buzzer dan provokator. Buang-buang statement menurut saya. Buang-buang omongan yang gak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu, ujar Jazilul. Jazilul meminta Yakut berhati-hati dalam membuat pernyataan, mengingat posisinya sebagai Menag. Sebagai pejabat publik, seharusnya Yakut turut serta menjaga suasana harmonis, bukan justru memperkeruh dengan pernyataan yang tak diperlukan. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang gak perlu, ucapnya. Jazilul pun menyayangkan pernyataan Yakut itu. Menurutnya, Menag bertanggung jawab atas kerukunan umat beragama. Namun,
Ia menilai pernyataan Yakut itu justru mengarah pada politik pecah belah. Nah, ini mengutip dari Detikcom, Yakut sebelumnya mengajak untuk memilih pemimpin yang tak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti. Yakut menyampaikan demikian dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jumat 29 September. Track recordnya bagus, syukur. Mukanya ganteng, syukur. Bicaranya manis, itu dipilih. Keren tuh ya. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track recordnya, kata Yakut. Nah, ini saya setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yakut ini ya, bahwa betul ya, kita ingin memilih pemimpin itu yang punya track recordnya bagus ya. Ya kalau ganteng ya syukur ya, tentu begitu ya. Setuju Pak Yakut saya ya. Mudah-mudahan bro juga setuju. Oke, lanjut bro. Selain itu, ia mengingatkan agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Meski ia meyakini politik tak akan terlepas dari agama. Pada kesempatan itu, Yakut juga mengungkit pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta pemilu 2014 dan 2019 yang menuntutnya menggunakan agama sebagai alat politik. Nah ini ya, ini saya agak bias nih ya, Pak Yakut ini mengungkit pemilihan Gubernur DKI, berarti kan ini arahnya sepertinya ya mungkin ke Pak Anies ya, mungkin ya. Walau alam ya, ini betul atau tidak. Pemilu 2014-2019 sepertinya ke Pak Prabowo ini mungkin ya, sepertinya ya. Oke lah, bro pasti punya pendapat yang lain, silakan. Ia menilai hal itu merupakan sejarah yang tidak baik dalam politik Indonesia. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 pilpres terakhir. Agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan, tegas dia. Ini menarik ya, menurut saya menarik ya. Karena sebelumnya Pak Yakut menyebutkan bahwa memilih pemimpin itu yang track recordnya jelas ya. Yang selama ini yang saya tahu yang terus memunculkan permukaan yang track record ini adalah Pak Anies Baswedan ya. Dan kemudian Pak Yakut juga memperkuatnya dengan kalimat ini, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ini juga di dalamnya ada Pak Anies. Lalu kemudian pemilu 2014-2019 ada Pak Prabowo. Ini kemana ya arah Pak Yakut ini? Oke, mungkin bro punya analisis tersendiri ya. Dan saya yakin yang namanya analisis itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, selama itu didasari oleh atau dengan fakta dan data yang akurat. Itu analisis ya, namanya juga analisis. Seperti yang saya sampaikan, ini hanya berupa analisis saja. Nah, analisis saya justru malah agak lain ini bro ya. Kalau saya melihat Pak Yakut ini kalimatnya bersayap ya. Atau paling tidak Pak Yakut ini juga menempatkan diri sebagai penyeimbang ya. Di sisi lain kan beliau ini adalah kader PKB, tetapi juga sering sekali mengkritik ya setelah Amin ini terbentuk. Padahal di dalamnya itu ada Caimin sebagai ketua umum PKB dan beliau atau Pak Yakut ini adalah kadernya kan. Sehingga di beberapa pemberitaan yang lain Pak Jazilul Fawait itu juga kemudian mengomentari ya, atau PKB bahkan akan melakukan evaluasi atau terhadap kadernya ini, kalau tidak salah seperti itu ya. Tapi bro, saya menanalisisnya begini ya, Pak Yakut ini penyeimbang. Kenapa disebut penyeimbang? Karena kan Pak atau Caimin ini kan ketika menyeberang ke KPP seolah-olah kan dia meninggalkan boleh dikatakan cawe-cawenya Pak Jokowi ya, yang dalam hal itu di KIB ya, yang kemudian sekarang jadi KIM.
Artinya jangan-jangan Pak Yakut ini husnudon saya nih bro, husnudonnya itu menyeimbangkan supaya PKB itu tidak jadi semacam apa ya. Kan sekarang itu seolah-olah parpol itu apa ya, boleh dikatakan ada yang mengatakan berobat jalan, ada yang mengatakan ditawan, seolah-olah ditawan kasus-kasus tertentu dan seterusnya. Jadi saya menganalisisnya, ya ini analisis selewat saja sih. Pak Yakut ini juga mencoba mengangkat rezim barangkali ya untuk menyelamatkan PKB, jangan-jangan ya begitu. Jadi jangan bersuudzon dulu ya. Tapi yang terpenting adalah baik Pak Yakut maupun Caimin mudah-mudahan bisa terus bersinergi ya, karena bagaimanapun Yakut ini kan kadernya Caimin ya. Dan kemudian pernyataan-pernyataan yang memojokkan kandidat baik baca pres maupun bacawa pres yang akan bertarung di 2024 nanti, sebaiknya sih lebih hati-hati ketika itu dikeluarkan oleh pejabat publik yang notabene adalah harusnya netral ya, harusnya netral. Tapi sulit kita mengatakan seperti itu karena jelas-jelas Pak Jokowi sudah menyampaikan statement tidak akan netral dan akan cawe-cawe. Otomatis menteri-menterinya bisa dipahami ya. Sulit sekali menteri-menterinya tidak cawe-cawe begitu. Itu saja barangkali bro, silakan barangkali ada pendapat yang lain atau analisis yang lain, silakan ya bro. Yang terpenting adalah sesuai disclaimer, saya selalu menghargai pendapat apapun, sebeda apapun, karena saya yakin semua punya dasarnya dan punya fakta dan data yang dalam pemikiran kita masing-masing adalah akurat. Dan semua ini disampaikan berupa analisis saja yang tidak ada salah atau tidak ada benar ya, sesuai fakta dan data saja nanti kita lihat. Nah itu saja bro, mudah-mudahan bermanfaat walaupun ya sekenanya begitu ya. Dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan penyampaiannya tentu tidak berurutan atau terurut dengan baik begitu ya bro. Terima kasih sudah subscribe dan mudah-mudahan kita terus bisa menjalin persaudaraan melalui channel ini tanpa harus saling menghujat, mengejek. Itu saja bro, aduh maaf jadi ngelantur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.